Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar dinamika rotasi. Di kelas 10, kita sudah belajar tentang yang namanya dinamika translasi, di mana di dalamnya kita membahas tentang hukum 2 Newton yang menyatakan bahwa apabila ada sebuah balok bermassa M diletakkan di atas lantai yang licin, kemudian ditarik ke kanan dengan gaya sebesar F, maka pada balok akan timbul percepatan ke kanan yang besarnya A, di mana besar percepatannya berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya adalah sebuah roda yang distandarkan pada porosnya, kemudian dililit dengan tali, dan talinya ditarik ke kanan dengan gaya sebesar F. Maka dalam kasus ini, rodanya memang tidak bergeser, ya, tidak berpindah, namun dia tetap menjadi bergerak dari keadaan diam, yaitu geraknya berupa berputar. Nah, berputarnya roda ini dari keadaan diam, ini disebabkan oleh suatu besaran yang kita sebut dengan momen gaya, di mana momen gaya yang timbul dalam kasus ini, kalau misalkan roda ini jari-jarinya adalah R, berarti besar momen gaya yang ditimbulkan oleh gaya F ini sama dengan R dikali F. Nah, momen gaya menyebabkan pada roda jadi timbul percepatan sudut. Nah, berapa besar percepatan sudut yang timbul pada roda? Inilah yang dibahas pada dinamika rotasi. Bagaimana cara menentukan percepatan sudut yang timbul pada roda? Nah, kita bisa memanfaatkan analoginya pada dinamika translasi, di mana kita pasangkan dulu besaran-besaran pada dinamika rotasi dengan besaran-besaran yang ada pada dinamika translasi. Misalnya, percepatan sudut yang timbul pada roda alfa, nah ini analog dengan besaran percepatan pada dinamika translasi. Kemudian, kalau yang menyebabkan timbulnya percepatan pada dinamika translasi adalah gaya, maka pada dinamika rotasi, yang menyebabkan timbulnya percepatan sudut pada roda adalah momen gaya. Nah, berarti momen gaya pada dinamika rotasi ini analog dengan gaya pada dinamika translasi. Satu lagi, kelembaman pada dinamika translasi ini dinyatakan oleh besaran massa M. Sedangkan pada dinamika rotasi, kelembaman roda ini dinyatakan oleh besaran yang kita sebut dengan momen inersia, lambangnya I besar. Nah, jadi M pada dinamika translasi ini analog dengan I atau momen inersia pada dinamika rotasi, di mana I ini menyatakan kelembaman roda. Nah, kita tahu kelembaman itu adalah tingkat kemalasan benda untuk berubah keadaan geraknya. Nah, berarti semakin besar momen inersia benda, berarti dia kelembamannya semakin tinggi, berarti dia akan semakin malas untuk berubah keadaan geraknya. Nah, sekarang misalnya ada dua roda, yang satu terbuat dari kayu, yang satu terbuat dari besi. Mana yang momen inersianya lebih besar? Yang terbuat dari besi. Ya, karena kalau terbuat dari besi, itu berarti akan terasa lebih berat bagi kita untuk memutarnya. Berarti kelembamannya lebih besar, nah berarti momen inersianya lebih besar. Nah, setelah kita mendapatkan pasangan-pasangan ini, maka perumusan dari percepatan sudut, bagaimana cara kita bisa mendapatkan nilai dari percepatan sudut dengan melihat analoginya dengan perumusan yang terdapat di dinamika translasi. Pada dinamika translasi, percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Maka pada dinamika rotasi, percepatan sudut itu sama dengan gaya ini analog dengan momen gaya, dan massa ini analog dengan momen inersia. Nah, berarti percepatan sudut berbanding lurus dengan momen gaya, namun berbanding terbalik dengan momen inersia. Dan ini masuk akal, ya, karena kalau kita bayangkan roda yang diputar oleh bapak-bapak dengan kalau diputar oleh anak kecil, mana yang menghasilkan momen percepatan sudut lebih besar? Yang ditarik oleh bapak-bapak, ya, karena kalau ditarik oleh bapak-bapak gayanya lebih besar, berarti momen gayanya lebih besar. Nah, kalau momen gaya lebih besar, maka percepatan sudut yang timbul pun semakin besar. Sebaliknya, kalau roda terbuat dari besi dengan roda terbuat dari kayu, mana yang kalau diputar menghasilkan percepatan sudut yang lebih besar? Yang terbuat dari kayu, ya, karena kalau terbuat dari kayu,
itu berarti lebih mudah diputar, berarti momen inersianya kecil. Kalau momen inersia kecil, berarti percepatan sudut yang timbul akan semakin besar. Nah, di sini kita beri penjelasannya. Alfa itu adalah percepatan sudut. Lambangnya, satuannya radian. Satuannya radian per sekon kuadrat. Tau adalah momen gaya. Satuannya Newton meter. Dan I adalah momen inersia. Dengan satuannya kilogram meter kuadrat. Baik, kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan pengantar dinamika rotasi. Soal, sebuah katrol ditarik dengan gaya konstan seperti pada gambar di samping. Tentukanlah A momen gaya yang bekerja pada katrol, B percepatan sudut katrol. Nah, di sini kita lihat ada katrol dililit dengan tali, talinya ditarik ke bawah dengan gaya 10 Newton. Diketahui jari-jari katrol 0,2 meter dan momen inersianya 2 kg meter kuadrat. Nah, berarti untuk menjawab yang A, momen gaya yang bekerja pada katrol, kita tahu bahwa momen gaya yang bekerja pada katrol itu sama dengan jari-jari katrol dikali gaya tegangan tali. Nah, kita masukkan nilainya. Jari-jarinya 0,2 meter, tegangan talinya 10 Newton. Berarti momen gayanya sama dengan 2 Newton meter. Nah, kemudian untuk menjawab soal yang B, percepatan sudut katrol, kita tahu bahwa percepatan sudut itu adalah sama dengan momen gaya dibagi momen inersia. Yang kalau kita masukkan nilainya, momen gayanya barusan kita hitung, 2 Newton meter, momen inersianya 2 kg meter kuadrat, berarti percepatan sudutnya sama dengan 1 radian per sekon kuadrat. Baik. Kita lihat contoh soal nomor 2. Kata soal, sebuah katrol dihubungkan dengan sebuah beban seperti pada gambar di samping. Hitunglah percepatan sudut putaran katrol. Oke, soalnya mirip dengan soal sebelumnya, tapi di sini talinya digantung dengan beban. Nah, kalau massa bebannya 1 kg, berarti berat bebannya adalah berapa? M kali G ya, berarti 1 kali 10 sama dengan 10 Newton. Pertanyaannya, apakah gaya yang menghasilkan momen gaya pada katrol ini sama dengan berat beban yang 10 Newton? Jawabannya bukan. Ya. Kalau bukan berat yang 10 Newton ini, berarti apa nih gaya yang memutar katrol ini? Yaitu tegangan tali di sini. Ya. Nah, kalau memangnya beda besar tegangan tali ini dengan berat balok, beda atau sama? Jawabannya beda. Kenapa beda? Karena baloknya bergerak turun dengan percepatan. Ya, kita beri nama A. Ya. Baloknya turun ke bawah dengan percepatan. Ini akan menyebabkan tegangan tali ini besarnya lebih kecil dari berat balok. Nah, tegangan tali inilah yang nanti akan memutar katrol, sehingga di sini ada dua variabel yang belum diketahui, yaitu A dan T. Nah, di soal ditanyakan hitung percepatan sudut putaran katrol. Nah, berarti yang ditanyakan adalah alfa, ya, percepatan sudut putaran katrol. Berarti ada 3 variabel, alfa, T, dan A. Nah, kita harus bisa menemukan 3 persamaan, ya, supaya 3 variabel ini bisa ditemukan nilainya. Nah, persamaan-persamaan tersebut bisa didapatkan yang pertama dari meninjau balok ini. Ya, jadi kalau kita tinjau baloknya merosot ke bawah dengan percepatan A, berarti berlaku hukum berapa Newton? Hukum 2 Newton, ya, sigma F sama dengan MA. Ya. Nah, sigma F-nya pada balok bekerja 2 gaya W dan T, ya, arahnya saling berlawanan. Yang W yang searah dengan percepatan ini yang kita beri tanda positif. Ya, kita tuliskan W min T sama dengan MA. Nah, kita masukkan nilainya, W-nya 10 kurang T sama dengan massa baloknya 1, berarti A.
Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu persamaan dengan meninjau balok. Kita masih butuh dua persamaan lagi. Nah, persamaan kedua kita dapatkan dengan meninjau katrol. Oke. Nah, katrol berputar disebabkan adanya momen gaya, di mana hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut katrol baru saja kita pelajari, yaitu momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Nah, momen gaya pada katrol ini ditimbulkan oleh tegangan tali. Yang kalau diuraikan berarti momen gaya itu sama dengan tegangan tali kali jari-jari katrol. Ya. Nah, sampai di sini kita masukkan nilainya. R-nya adalah 0,4, berarti 0,4 T sama dengan I-nya adalah 2 alfa. Berarti yang 0,4-nya kalau kita pindahkan ke ruas kanan sama dengan, berarti T sama dengan 5 alfa. Nah, di sini kita dapatkan persamaan kedua. Tinggal satu persamaan lagi kita dapatkan dengan melihat hubungan antara A dan alfa. A, percepatan balok ini sama dengan percepatan tangensial dari katrol. Padahal di kelas 10 kita sudah belajar di bab gerak lingkar bahwa percepatan tangensial itu sama dengan percepatan sudut dikali apa? Dikali jari-jari katrol. Ya, nah berarti kalau kita masukkan nilai R-nya berarti A sama dengan 0,4 alfa. Nah, di sini berarti kita sudah bisa menemukan tiga persamaan dengan tiga variabel. Nah, untuk mencari nilai alfa berarti tinggal substitusikan persamaan 2 dan persamaan 3 ke persamaan 1. Yang kalau kita masukkan nilainya berarti kita dapatkan 10 min T-nya adalah 5 alfa. Ya. 5 alfa sama dengan A-nya adalah 0,4 alfa. Ya. Semua suku kita kali 10, berarti 100 dikurang 50 alfa sama dengan 4 alfa. Alfanya kita pindahkan ke kanan, 100 sama dengan 54 alfa, berarti alfanya sama dengan 100/54 radian per sekon kuadrat. Sekarang sebagai latihan, coba kerjakan 2 soal berikut.